wabarakatuh. Halo para pencari ilmu, perkenalkan nama saya India Fatmasarita. Di video ini saya akan membahas salah satu buku yang saya rangkum, yaitu Pengantar Bisnis yang ditulis oleh Sukimin SEMM. Terus juga ada yang ditulis oleh Dr. Mustari SEMSI, ada juga yang dari Dr. Mustari sampai SEMBUS PhD, dan juga diterbitkan oleh PT Sarda Kurnia Pustaka. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Bapak Denny Indra Purnama Koto SIPMM, sehingga saya dapat membuat video ini dan bertemu dengan teman-teman semua. Di video ini saya akan membahas tentang pengertian elemen, jenis-jenis, hingga lingkungan bisnis. Nah, tanpa membuang-buang waktu lagi, kita akan langsung masuk saja ke materinya. Sebelum memahami bisnis lebih jauh lagi, kita harus memahami apa itu bisnis. Nah, bisnis berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti busy atau sibuk, dalam konteks orang, komoditas, atau kelompok. Menurut Griffin dan Eber tahun 2007 mendefinisikan bisnis sebagai suatu organisasi yang menawarkan barang atau jasa kepada konsumen untuk mendapatkan keuntungan. Nah, bisnis sendiri memiliki 4 segi konsep, di mana memproduksi barang dan jasa, menghasilkan keuntungan, terlibat aktivitas bisnis, dan melayani kebutuhan masyarakat. Bisnis juga memiliki fungsi yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, from utility, di mana perusahaan menciptakan produk atau menyediakan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, ada place utility, di mana mendistribusikan barang atau jasa ke lokasi yang paling dekat dengan masyarakat. Possessive utility, di mana menjual produk kepada pelanggan yang membutuhkan. Yang keempat, ada time utility, di mana menyimpan dan memasarkan komoditi yang kurang bermanfaat dan mengeluarkannya kembali ketika barang itu berguna. Nah, bisnis juga memiliki tujuan yang terbagi menjadi 7. Yang pertama, ada market standing, di mana mampu mengontrol pasar. Ini membuat mereka mendapat jaminan jangka panjang dalam menghasilkan pendapatan keuntungan penjualan. Nah, yang kedua ada innovation, di mana menurut pendapat Drucker, setiap bisnis mempunyai 2 jenis inovasi, yaitu inovasi dalam produk atau jasa. Yang ketiga ada physical and financial resource, di mana perusahaan yang bergerak dalam bisnis manufaktur akan sangat ditentukan oleh kapasitas mereka mengamankan pasokan bahan baku dengan biaya yang terjangkau. Yang keempat ada profitability, di mana setiap bisnis tentunya untuk mencari keuntungan. Nah, kelima ada manager reinforcement and development, di mana manajer membutuhkan keterampilan, sikap, dan kebiasaan khusus untuk melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Maka dari itu, sudah seharusnya perusahaan meningkatkan kinerja atau mengembangkan kapabilitas dari manajer melalui aktivitas remunerasi yang menarik, serta program pelatihan dan pengembangan. Yang keenam ada worker performance and attitude, di mana menetapkan tujuan untuk pemeliharaan dan pertumbuhan tenaga kerja sehingga anggotanya dapat bekerja lebih efektif. Yang terakhir atau ketujuh yaitu public responsibility, di mana bisnis harus mengedepankan kesejahteraan masyarakat, mengurangi polusi, menciptakan lapangan kerja, dan sebagainya. Di sini juga ada elemen bisnis, di mana hal-hal yang membantu bisnis berfungsi dengan efisien, apakah itu teknis atau tidak. Ada 4 komponen utama dalam membentuk suatu bisnis dan sumber daya kompetitif. Yang pertama ada modal, uang yang diinvestasikan dalam bisnis properti atau dalam bentuk uang, barang, atau aset lainnya yang dapat digunakan untuk menghasilkan lebih banyak keuntungan dan kekayaan. Yang kedua ada bahan material, di mana terdiri dari tanah, kayu, mineral, dan minyak.
Yang ketiga ada sumber daya manusia, di mana elemen krusial yang bergerak sebagai penggerak kegiatan produksi dalam suatu perusahaan. Yang keempat ada keterampilan manajemen, di mana sistem manajemen yang dijalankan sesuai dengan prosedur, manajemen dan proses kerja dianggap sebagai sistem manajemen yang efektif. Menurut Indriyo Gito Sudarmo tahun 1993, bisnis juga memiliki jenis-jenis yang terbagi menjadi 4. Yang pertama ada ekstraktif, di mana fokus utamanya adalah pertambangan atau ekstraksi mineral dan interior bumi. Nah, yang kedua ada agraria, di mana aktivitas operasionalnya pada bidang pertanian. Yang ketiga ada industri, yaitu menciptakan barang baru untuk dijual dengan mengelola produk mentah atau belum jadi. Yang keempat ada jasa bisnis yang menyediakan jasa produk layanannya tidak terwujud. Lingkungan bisnis menurut Ryan Lindsay Sivers merupakan kombinasi karakteristik dan kondisi yang mempengaruhi semua pelaku dalam perdagangan. Para pemain ini termasuk konsumen, bisnis, dan pemerintah. Dibagi menjadi 2 jenis, yaitu lingkungan internal dan juga lingkungan eksternal. Kita pertama akan membahas lingkungan internal dulu. Apa itu lingkungan internal? Adalah sejumlah elemen yang berada dalam lingkup perusahaan serta dalam kendalinya, meliputi perencanaan dan kebijakan, sumber daya manusia, manajemen karyawan, hubungan antar tenaga kerja, penawaran nilai, citra korporat dan merek, sumber daya marketing dan finansial, peralatan dan perlengkapan, sumber daya teknologi, struktur organisasi perusahaan, operasional, kualitas dan struktur infrastruktur, dan yang terakhir ada estimasi finansial. Nah, selanjutnya ada lingkungan eksternal. Menurut Mahmud Nuhum tahun 2012, segala sesuatu di luar perusahaan yang berpotensi memberikan pengaruh terhadap kesuksesan perusahaan di masa depan dan juga memberikan perwakilan dari berbagai faktor yang ada di luar kendali perusahaan, meliputi konsumen, pemasok, publik, ekonomi makro, kompetitor, talenta, media dan pemasaran, sikap politik, dan juga penggunaan teknologi. Menurut buku Thomas L. Whelan berjudul Manajemen Strategis dan Kebijakan Bisnis, ada 3 tingkatan lingkungan eksternal. Yang pertama adalah lingkungan fisik alami atau natural physical environment. Segala sesuatu yang berada di sekitar manusia, tanah, udara, air, tanaman, hewan, bangunan, dan infrastruktur lainnya yang memungkinkan keberlangsungan hidup manusia dan kemajuan dalam masyarakat ekonomi. Yang kedua ada sosial, yaitu societal environment terdiri dari 4 faktor. Yang pertama ada lingkungan politik, di mana hubungan bisnis dengan pemerintah tercermin dalam iklim politik, misalnya melalui UU pemerintah dan perjanjian perdagangan dengan negara lain. Yang kedua ada lingkungan sosial budaya, yaitu mengacu pada komunitas di mana perusahaan beroperasi secara berbagai norma sosial yang mengelilingi orang atau orang-orang tertentu dan berdampak pada perilaku mereka berinteraksi. Ketiga, lingkungan ekonomi, yaitu ketika perekonomian meningkat, maka permintaan cenderung meningkat, begitupun dengan sebaliknya. Yang keempat ada lingkungan teknologi, di mana kecanggihan teknologi akan membuat proses produksi semakin efektif dan cepat, namun harus diikuti dengan keahlian manusia dan tenaga kerja dalam mengoperasikannya. Nah, yang terakhir, ketiga ada lingkungan tugas, yang disebut juga task environment, di mana melingkupi interaksi antara perusahaan dan para pemangku kepentingannya, terdiri dari pemerintah, pelanggan, kelompok kepentingan khusus, kompetitor, asosiasi perdagangan, kreditor, serikat pekerja, dan juga masyarakat. Kesimpulan materi yang bisa kita ambil dari bab ini adalah ruang lingkup bisnis mengacu pada berbagai kegiatan yang diperlukan agar suatu usaha dapat beroperasi dengan sukses. Hal ini ditentukan dengan sifat usaha tersebut dan kegiatan pihak lain yang terlibat dalam pekerjaan yang sama di area yang sama. Selanjutnya, saya akan membahas pembahasan tentang lingkungan bisnis dan sistem perekonomian yang ditulis oleh Dr. Mustari SE, MSI. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam materinya.
Lingkungan ialah keseluruhan unsur yang dapat saling berhubungan dan saling memengaruhi terhadap suatu kegiatan dan keadaan. Terdiri dari unsur fisik dan juga non-fisik. Nah, unsur fisik dalam bisnis ini misalnya ada teknologi, keadaan alam, dan pemasok. Sedangkan non-fisik yaitu dapat berubah adat istiadat, masyarakat, kondisi ekonomi, dan juga norma. Nah, dari sini kita dapat tarik kesimpulan bahwa lingkungan bisnis adalah faktor yang dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap manajemen organisasi atau aktivitas usaha. Menurut Utomo 2010 memiliki 3 konsep, yaitu 1. Fakta objektif di mana realitas yang diukur dan didefinisikan. Yang kedua ada fakta subjektif di mana karakteristik dan khusus tergantung dari interpretasi dan juga persepsi dari individu. Nah, yang ketiga adalah pembagian antara organisasi dan lingkungan tidak jelas dan lingkungan tercipta dan didefinisikan oleh individu. Nah, untuk menganalisis lingkungan organisasi itu sangat penting menurut Mariam dan juga Ramli pada tahun 2019. Nah, berikut adalah alasannya. Pertama, kaidah lingkungan bisnis secara fundamental berpengaruh terhadap aktivitas bisnis, misalnya pasar, teknologi, dan juga tenaga kerja. Yang kedua ada aktivitas operasional, seperti peluncuran produk baru, rekrutmen staf, dan kajian teknologi manufaktur membutuhkan identifikasi faktor lingkungan dan perusahaan dalam rangka untuk memastikan kesuksesan dalam bisnis. Yang ketiga ada laba dan organisasi yang baik merupakan hal yang penting dalam kaitannya dengan kondisi lingkungan. Yang keempat ada rencana strategik, di mana harus turut mempertimbangkan kemungkinan adanya perubahan dalam lingkungan itu sendiri. Lingkungan bisnis terbagi menjadi 2, yaitu lingkungan internal dan juga lingkungan eksternal. Nah, lingkungan internal adalah faktor yang berada dalam organisasi atau perusahaan yang dapat dikendalikan oleh manajemen. Nah, meliputi sumber daya manusia atau SDM, di mana kualitas dan kuantitas karyawan yang dimiliki perusahaan, keterampilan, motivasi, dan juga produktivitas mereka. Yang kedua, ada struktur organisasi, di mana pola hubungan formal di dalam perusahaan termasuk hierarki, peran, dan tanggung jawab yang ditentukan. Yang ketiga ada sumber daya fisik, di mana aset yang dimiliki perusahaan seperti gedung, peralatan, teknologi yang digunakan untuk operasional. Yang keempat ada budaya perusahaan, di mana nilai-nilai, norma, kepercayaan yang dianut oleh perusahaan dapat memengaruhi cara kerja karyawan. Yang kelima ada keuangan, di mana kekuatan finansial perusahaan yang mencakup arus kas, modal, dan kemampuan untuk mengakses dana. Nah, yang kedua ada lingkungan eksternal, di mana faktor di luar organisasi yang memengaruhi operasi perusahaan dan tidak sepenuhnya dapat dikendalikan. Terbagi menjadi 2 kategori, di mana satu lingkungan eksternal mikro, yaitu faktor yang memiliki hubungan langsung dengan perusahaan. Nah, dia ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu pelanggan, di mana pihak yang membeli produk atau jasa perusahaan. Yang kedua ada pemasok, penyedia bahan baku, barang atau jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu ada pesaing, di mana perusahaan lain yang menawarkan produk atau jasa serupa. Yang keempat ada distributor, yaitu pihak yang membantu mendistribusikan produk kepada pelanggan. Yang kedua ada lingkungan ekonomi makro, di mana faktor yang lebih luas dan bersifat global. Nah, pertama ada ekonomi, yaitu kondisi ekonomi nasional dan global termasuk inflasi, suku bunga, dan juga pertumbuhan ekonomi. Nah, yang kedua ada sosial dan budaya, di mana nilai-nilai masyarakat, kebiasaan, tren sosial yang dapat memengaruhi preferensi konsumen. Yang ketiga ada teknologi, yaitu inovasi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi atau menciptakan tantangan baru. Yang keempat ada politik dan hukum, di mana kebijakan pemerintah, peraturan, dan stabilitas politik yang mempengaruhi operasional dalam bisnis. Nah, yang kelima ada ekologi dan lingkungan hidup, di mana kesadaran akan keberlanjutan perubahan iklim dan juga peraturan lingkungan.
menghadapi pengaruh lingkungan, kita harus mengetahui strategi-strateginya. Nah, di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah internal. Nah, internal sendiri terbagi menjadi beberapa, di mana satu, pengembangan sumber daya manusia, yaitu dengan pelatihan dan pengembangan keterampilan karyawan. Nah, bisa juga dengan meningkatkan motivasi kerja melalui insentif dan budaya kerja positif. Yang kedua ada efisiensi operasional, di mana optimalisasi penggunaan sumber daya yang ada seperti modal, teknologi, dan juga aset. Nah, bisa juga dengan pengelolaan keuangan yang sehat melalui perencanaan anggaran dan juga pengawasan yang ketat. Yang ketiga, ada inovasi produk dan jasa, di mana dengan meningkatkan kualitas produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pasarnya. Nah, bisa juga dengan mengembangkan produk baru berdasarkan riset pasar. Yang keempat, yaitu dengan penguatan budaya perusahaan, dengan membangun nilai-nilai inti perusahaan yang mendukung kolaborasi dan juga inovasi. Bisa juga dengan meningkatkan komunikasi internal untuk menciptakan sinergi. Yang kedua ada dengan faktor eksternal, yaitu lebih sulit dikendalikan, namun perusahaan juga dapat mengembangkan strategi adaptasi dan antisipasi seperti pertama, yaitu melalui lingkungan mikro, dengan meningkatkan kehubungan dengan pelanggan, yaitu di mana kita fokus pada kepuasan pelanggan melalui layanan prima. Nah, bisa juga dengan memanfaatkan data pelanggan untuk memahami apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh konsumen, sehingga kita bisa memenuhinya. Nah, yang kedua ada negosiasi dengan pemasok, yaitu dengan menjalin kemitraan strategis dengan pemasok untuk mendapatkan bahan baku berkualitas dengan harga yang bersaing. Nah, bisa ada juga menghadapi pesaing. Dalam menghadapi pesaing, kita juga dapat melakukannya dengan menganalisis kekuatan dan juga kelemahan dari pesaing itu sendiri menggunakan pendekatan SWOT. Nah, bisa juga dengan membangun keunggulan kompetitif melalui diferensiasi produk atau harga. Yang selanjutnya kita lihat dari lingkungan makro. Lingkungan makro sendiri kita bisa mencobanya dengan mengikuti perubahan teknologi, dengan berinvestasi dalam teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Terus bisa juga dengan mengintegrasikan teknologi digital untuk memperluas pasar melalui platform online. Nah, kita juga bisa dengan mengelola risiko ekonomi dengan diversifikasi produk dan pasar untuk mengurangi risiko ketergantungan. Bisa juga dengan menyusun strategi keuangan yang fleksibel untuk menghadapi fluktuasi ekonomi. Selanjutnya, kita bisa melakukan mematuhi dengan kebijakan pemerintah, yaitu dengan mengikuti regulasi hukum dan kebijakan pemerintah yang berlaku. Bisa juga dengan berpartisipasi dalam lingkungan politik terkait kebijakan yang memengaruhi industri. Lalu kita juga bisa dengan meningkatkan kesadaran lingkungan, yaitu dengan mengadopsi praktik bisnis berkelanjutan untuk mengurangi dampak dari lingkungan itu sendiri. Nah, bisa juga dengan menyesuaikan strategi dengan tren global untuk terkait keberlanjutan. Nah, di sini juga ada pendekatan dengan proaktif dan juga reaktif. Nah, proaktif adalah dengan mengantisipasi perubahan melalui analisis tren dan juga riset pasar, juga dengan menciptakan peluang sebelum pesaing menyadarinya. Nah, ada juga dengan pendekatan reaktif, di mana menyusun strategi tanggap darurat untuk menghadapi perubahan mendadak. Terus juga dengan fleksibilitas dalam menyesuaikan rencana operasional dengan kondisi terkini. Selanjutnya kita akan membahas sistem ekonomi Indonesia. Pasti kita sudah tidak asing lagi dengan sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia ini. Nah, sistem ekonomi Indonesia merupakan perpaduan antara prinsip ekonomi pasar dan perencanaan pemerintah yang berlandasan pada nilai Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Dikenal sebagai sistem ekonomi Pancasila yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama.
utamanya. Nah, prinsip-prinsip dari sistem ekonomi ini terbagi menjadi 4, yaitu pertama ada keadilan sosial, di mana harus diarahkan untuk mencapai kesejahteraan bersama bukan hanya untuk kepentingan individu. Nah, kedua, dengan pemerintah berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Nah, yang kedua ada kedaulatan rakyat. Rakyat menjadi pemegang kendali utama dalam kegiatan ekonomi melalui koperasi, usaha kecil, dan bentuk-bentuk usaha lainnya. Bisa juga dengan pengelolaan sumber daya alam diarahkan untuk kepentingan rakyat banyak. Yang ketiga, ada peran negara yang aktif, di mana negara berfungsi sebagai pengawas, perencana, dan pelaksana dalam pengelolaan perekonomian. Terus juga BUMN menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan pasar. Yang keempat, ada desentralisasi ekonomi, di mana pemerataan pembangunan antar wilayah untuk mengurangi kesimpangan regional. Nah, selanjutnya ada pemberdayaan ekonomi daerah melalui otonomi daerah. Sistem ekonomi juga memiliki ciri-ciri. Nah, pertama adalah kombinasi sistem pasar dan campur tangan dari pemerintah, yaitu kegiatan ekonomi sebagian besar dilakukan oleh sektor swasta. Namun pemerintah tetap memiliki peran penting dalam pengawasan dan juga pengaturan. Yang kedua, perekonomian yang berbasis kerakyatan, di mana mengutamakan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Nah, yang kedua ada koperasi menjadi salah satu bentuk usaha untuk mencapai pemerataan. Yang ketiga ada pengelolaan sumber daya alam, di mana sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat seperti dalam pasal 3 Undang-Undang 1945. Yang keempat ada keseimbangan antara sektor formal dan juga informal, di mana peran sektor informal seperti pedagang kecil tetap signifikan dalam mendukung perekonomian nasional. Yang kelima ada keterbukaan ekonomi, di mana Indonesia terbuka terhadap perdagangan internasional dan investasi asing, namun tetap mempertahankan kedaulatan ekonomi. Pemerintah dalam sistem ekonomi Indonesia terbagi menjadi 4, yaitu regulator, di mana membuat kebijakan dan aturan yang menjaga keseimbangan pasar. Nah, yang kedua mengendalikan inflasi, suku bunga, dan stabilitas nilai tukar. Nah, kedua ada stabilisator, di mana menjaga stabilitas ekonomi melalui intervensi saat terjadi gangguan seperti krisis ekonomi atau bencana alam. Yang ketiga yaitu pelaku ekonomi, di mana melalui BUMN, pemerintah turut aktif dalam kegiatan ekonomi terutama pada sektor strategis energi, transportasi, dan juga komunikasi. Yang keempat ada redistribusi kekayaan, di mana melaksanakan program subsidi bantuan sosial dan juga pengentasan kemiskinan. Nah, sistem ekonomi juga menghadapi tantangan utama, di mana yang pertama adalah kesenjangan sosial dan juga ekonomi. Ini adalah ketimpangan antara kelompok kaya dan juga miskin, serta antara wilayah perkotaan juga pedesaan. Yang kedua adalah korupsi inefisiensi, yaitu pengelolaan anggaran yang kurang efektif dan maraknya korupsi menghambat pembangunan ekonomi. Yang ketiga yaitu adalah ketergantungan pada sumber daya alam, di mana masih bergantung pada ekspor sumber daya alam mentah sehingga rentan terhadap fluktuasi harga global. Nah, yang keempat ada globalisasi dan persaingan internasional, di mana meningkatnya tekanan dari ekonomi global dan perdagangan bebas memaksa Indonesia untuk meningkatkan daya saingnya. Kesimpulan dari bab ini adalah keberhasilan sebuah bisnis tidak hanya bergantung pada kekuatan internalnya, tetapi juga pada kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan lingkungan eksternal dan juga internal dan memanfaatkan peluang yang ada, sehingga kita tidak mendapatkan kerugian yang begitu besar. Selanjutnya kita akan membahas manajemen bisnis yang dikarang oleh Ferdinandus Sampe, SEM Bus, PhD.
Manajemen bisnis sendiri adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengendalian sumber daya seperti manusia, material, finansial, dan informasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan juga efisien. Nah, peranan manajemen bisnis dalam organisasi terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah perencanaan atau planning, di mana perannya yaitu adalah untuk membantu menetapkan tujuan usaha jangka pendek dan juga panjang, serta strategi untuk mencapainya, yaitu dia memiliki fokus utama juga, di mana menganalisis peluang dan ancaman di pasar, juga menyusun rencana strategis yang adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Yang kedua adalah perorganisasian atau organizing, di mana peran mengatur dan mendistribusikan sumber daya secara optimal agar pekerjaan dapat berjalan dengan efisien. Fokus utamanya membentuk struktur organisasi yang jelas, membentuk peran, tanggung jawab, dan wewenang setiap anggota tim. Yang ketiga ada pengarahan atau directing, di mana perannya yaitu untuk memberikan arahan dan motivasi kepada tim untuk bekerja sesuai dengan visi dan misi organisasinya. Fokus utamanya komunikasi yang efektif antara manajer dan juga karyawan, meningkatkan produktivitas melalui kepemimpinan yang inspiratif. Nah, yang keempat yaitu pengendalian atau controlling, di mana perannya yaitu untuk memantau dan mengevaluasi kinerja dari organisasi itu sendiri. Nah, fokus utamanya yaitu menyusun indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator atau KPI, di mana mengidentifikasi dan memperbaiki penyeimbangan dari target. Peranan manajemen bisnis dalam mencapai keunggulan kompetitif yaitu harus melalui langkah-langkah berikut ini, di mana yang pertama adalah inovasi produk dan jasa, yaitu mendorong pengembangan produk dan layanan yang unik dan berkualitas tinggi. Yang kedua yaitu efisiensi dari operasional, yaitu mengelola biaya secara efektif untuk meningkatkan profitabilitas tanpa mengorbankan kualitas. Yang ketiga yaitu fokus pada pelanggan, di mana membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan sesuai layanan yang superior. Yang keempat, pemberdayaan teknologi, yaitu mengadopsi teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi dan juga daya saing. Peranan manajemen bisnis dalam lingkungan dinamis. Tentu saja lingkungan bisnis terus saja berubah, namun manajemen bisnis memiliki fungsi, di antaranya itu adalah untuk menciptakan fleksibilitas, mengelola risiko, juga menyeimbangkan SDM. Peranan manajemen bisnis dalam pertumbuhan dan keberlanjutan melalui langkah-langkah berikut ini, di mana dengan membangun etika bisnis, yaitu dengan memastikan bahwa operasi bisnis dilakukan secara bertanggung jawab. Juga, yang kedua adalah mempertahankan keberlanjutan, di mana mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan dalam strategi bisnis. Yang ketiga yaitu mengembangkan ekonomi bisnis kerjasama dengan mitra untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang terlibat. Manajemen bisnis juga mempunyai faktor-faktor yang memengaruhinya. Terbagi menjadi dua, yaitu di mana yang pertama adalah internal, yang kedua adalah eksternal. Yang pertama internal, yaitu kita akan bahas yang pertama adalah sumber daya manusia atau SDM, di mana kompetensi, motivasi, dan juga produktivitas karyawan, yaitu juga kepemimpinan yang efektif dan kemampuan manajerial dalam mengelola tim. Yang kedua itu adalah keuangan, di mana kondisi keuangan perusahaan termasuk arus kas modal kerja dan juga profitabilitas. Yang kedua adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola anggaran dan juga investasi. Ketiga adalah teknologi, yaitu penggunaan teknologi dalam proses produksi, distribusi, dan juga pemasaran. Ada juga inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan juga daya saing. Yang keempat yaitu adalah struktur organisasi, di mana sistem hierarki dan alur komunikasi dalam perusahaan. Yaitu ada juga kejelasan peran dan tanggung jawab setiap departemen atau individu. Yang kelima yaitu adalah budaya perusahaan, di mana nilai-nilai, norma, dan etika yang dianut oleh organisasi. Terus ada juga atmosfer kerja yang mendukung kolaborasi dan juga inovasi. Yang kedua kita akan membahas eksternal, yaitu melalui yang pertama adalah mikro, di mana pelanggan yaitu adalah preferensi dan kebutuhan pelanggan yang terus berubah.
Yang kedua adalah loyalitas pelanggan terhadap produk atau jasa perusahaan. Yang kedua ada pesaing, di mana strategi dan inovasi yang dilakukan oleh pesaing di industri yang sama. Terus ada tingkat persaingan di pasar yang memengaruhi pasar perusahaan. Yang ketiga yaitu adalah pemasok, di mana ketersediaan kualitas bahan baku. Nah, lalu ada hubungan dengan pemasok dalam hal harga dan juga pengiriman. Yang keempat adalah distributor, di mana kualitas jaringan distribusi yang dimiliki perusahaan. Ada juga efisiensi saluran distribusi dalam menjangkau pelanggan. Yang kedua kita akan membahas yaitu dalam makro, di mana yang pertama adalah ekonomi, yaitu kondisi ekonomi nasional dan global termasuk inflasi, suku bunga, dan juga nilai tukar. Yang kedua adalah sosial dan budaya, di mana perubahan dalam gaya hidup, nilai sosial, dan juga demografi, kebiasaan konsumen yang memengaruhi pola konsumsi. Yang ketiga ada teknologi, di mana kemajuan teknologi yang menciptakan peluang baru atau mengancam bisnis tradisional. Terus juga ada digitalisasi dan otomatisasi yang mengubah cara operasional bisnis. Yang keempat adalah politik dan regulasi, di mana kebijakan pemerintah seperti perpajakan, perizinan, dan UU ketenagaan kerjaan. Terus juga adalah perubahan iklim dan tekanan untuk menerapkan praktik bisnis keberlanjutan. Terus juga ada faktor dinamis, di mana dinamika lingkungan bisnis menuntut perusahaan untuk selalu melakukan penyesuaian melalui analisis SWOT, pemantauan tren pasar, strategi fleksibel. Nah, pengaruh sinergis faktor-faktor ini, manajer dituntut untuk membangun kekuatan internal untuk menghadapi ancaman eksternal. Ada juga dengan memanfaatkan peluang eksternal dengan sumber daya internal, menyusun strategi yang seimbang antara inovasi dan efisiensi. Manajemen bisnis juga memiliki fungsi. Yang pertama yaitu adalah perencanaan atau planning, di mana tujuannya yaitu memberikan arah yang jelas, terus juga untuk mengantisipasi peluang dan tantangan. Komponen utamanya yaitu menentukan visi, misi, dan juga tujuan. Kedua, menyusun strategi dan juga rencana aksinya. Yang ketiga yaitu melakukan analisis SWOT. Contoh, perusahaan menetapkan target penjualan tahunan dan juga strategi pemasaran. Yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing, di mana mengatur dan mendistribusikan SDM. Nah, tujuannya untuk menciptakan struktur organisasi. Yang kedua, menentukan tugas, wewenang, dan juga tanggung jawab. Yang ketiga yaitu adalah mengalokasikan sumber daya secara optimal. Contoh, membagi tugas dalam departemen pemasaran seperti tim media sosial, tim penjualan, dan juga tim riset pasar. Yang ketiga adalah pengarahan atau directing, di mana memberikan arahan, memotivasi, dan juga mengordinasikan tim untuk melaksanakan rencana kerja. Tujuannya yaitu untuk mendorong karyawan untuk bekerja sesuai dengan tujuan, juga untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi melalui komunikasi. Komponen utamanya yaitu yang pertama adalah kepemimpinan, di mana memimpin tim dengan memberikan contoh yang baik kepada bawahannya. Terus yang kedua adalah motivasi, yaitu meningkatkan semangat kerja melalui insentif dan juga pengakuan. Yang ketiga adalah komunikasi, di mana menyampaikan instruksi dan juga informasi dengan jelas. Contohnya, manajer mengadakan pertemuan mingguan untuk memantau kemajuan proyek dan memberikan masukan kepada timnya. Yang keempat, ada pengendalian atau controlling, di mana memantau dan mengevaluasi kinerja untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Tujuannya, mengidentifikasi dan juga memperbaiki penyeimbangan. Terus juga menjamin bahwa sumber daya digunakan secara efisien. Contoh, perusahaan menggunakan indikator kinerja utama atau KPI untuk mengevaluasi keberhasilan kampanye pemasaran.
Selanjutnya kita akan membahas perencanaan bisnis, yaitu merupakan proses menetapkan visi, misi, tujuan, dan juga strategi organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Manfaat utamanya yaitu yang pertama untuk memberikan arah yang jelas, mengurangi ketidakpastian, efisiensi penggunaan sumber daya, dan juga meningkatkan koordinasi. Tahapan utama dalam perencanaan yaitu dengan melakukan analisis SWOT, penetapan tujuan, yaitu tujuan harus dengan SMART, spesifik, measurable, achievable, dan juga relevan, time-bound. Contohnya, meningkatkan penjualan sebesar 20% dalam 12 bulan. Terus yang ketiga yaitu dalam penyusunan strategi, di mana contohnya yaitu diversifikasi produk, ekspansi pasar, juga inovasi teknologi. Yang keempat yaitu pengembangan rencana operasional. Yang kelima yaitu monitoring dan juga evaluasi. Nah, tantangannya juga ada, yaitu yang pertama adalah ketidakpastian lingkungan dan juga keterbatasan sumber daya, juga adanya kurang informasi. Selanjutnya ada pengorganisasian, di mana proses menyusun struktur organisasi yang mencakup pembagian tugas, pengelompokan kegiatan, juga alokasi sumber daya. Tujuannya efisiensi operasional, yaitu juga ada koordinasi yang efektif, kejelasan tanggung jawab, dan juga peningkatan produktivitas. Prinsip-prinsipnya yaitu pembagian kerja atau division of work. Yang kedua adalah kesatuan perintah, di mana unity of command. Yang ketiga ada rentang kendali, di mana span of control. Terus yang keempat ada delegasi wewenang, dan kelima adalah fleksibilitas. Penggerakan juga memiliki tujuan utama, yaitu memastikan implementasi rencana, meningkatkan produktivitas, menciptakan sinergi, meningkatkan motivasi. Nah, dia juga memiliki 3 elemen kunci. Yang pertama itu adalah kepemimpinan atau leadership, di mana ciri-ciri pemimpinnya harus mempunyai kemampuan komunikasi yang baik, mampu memberikan teladan bagi bawahannya, dan juga berorientasi pada hasil tanpa mengabaikan kesejahteraan yang lainnya. Yang kedua adalah motivasi. Strateginya dengan memberikan penghargaan, menciptakan lingkungan kerja positif, dan juga memberikan kesempatan berkembang bagi yang lainnya. Terus yang ketiga adalah komunikasi. Memiliki prinsip yang pertama adalah sederhana dan jelas, mendengarkan aktif, menggunakan saluran komunikasi yang tepat. Tantangannya yaitu resistensi terhadap perubahan, kurangnya motivasi, dan juga komunikasi yang buruk. Pengendalian juga memiliki tujuan. Yang pertama yaitu adalah menjamin kepatuhan terhadap rencana, mengidentifikasi penyeimbangan, mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan kinerja. Tahapan utamanya itu adalah dengan penetapan standar kinerja, pengukuran kinerja, perbandingan kinerja dengan standar, analisis penyeimbangan, dan juga tindakan kolektif. Jenis-jenisnya yaitu adalah pengendalian sebelum pelaksana, di mana contoh pemeriksaan kualitas bahan baku sebelum bahan itu diproduksi. Nah, yang kedua adalah pengendalian selama pelaksanaan, di mana dalam bekerja itu kita dipantau oleh orang. Nah, terus yang ketiga adalah pengendalian setelah pelaksanaan, di mana analisis laporan keuangan setelah periode tertentu. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari bab ini adalah keberhasilan dalam manajemen bisnis tidak hanya bergantung pada penguasaan teori, tetapi juga pada kemampuan untuk menerapkannya dalam situasi yang kompleks dan juga dinamis. Itulah beberapa pengertian pengantar bisnis dari beberapa penulis yang sudah saya jabarkan tadi. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam video saya tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.